Kalau ada satu nama pemain Persib Bandung yang saat ini sedang ramai dibicarakan oleh para bobotoh, bukan karena keberhasilannya mencetak gol ataupun memberikan assist, nama itu adalah William Barros. Pemain berusia 31 tahun asal Brasil yang awalnya didatangkan untuk menambah daya gedor di lini depan tim Persib Bandung, akhirnya sepanjang musim lebih banyak bermain sebagai winger kanan. Nah, hari ini gue ingin bahas tentang William Barros yang banyak dipertanyakan oleh bobotoh. Kenapa pemain ini tetap dipercaya oleh Bojan Hodak mengisi tim Persib Bandung, terutama di starting line up. Sementara dari sisi permainan, kelihatannya William Barros tidak banyak berkembang dan banyak menyia-nyiakan peluang serta banyak melakukan blunder akhir-akhir ini. Nah, sampai pekan ke-27 BRI Super League, William Barros sudah mencatatkan 27 penampilannya, di mana 23-nya sebagai starting 11, 4 sebagai pemain pengganti. Dari 27 penampilan, Barros berhasil mengemas 8 gol dan 2 assist. Total sampai pekan ke-27 BRI Super League, William Barros sudah tampil sebanyak 36 kali, di mana sisanya bermain untuk Persib Bandung di ACL2. Di ACL2, William Barros tampil sebanyak 9 kali dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Untuk menit bermain, William Barros sejauh ini sudah tampil dalam 2.888 menit ya, kalau gue nggak salah. Itu data berdasarkan situs Transfer Market. Nah, kita bisa bayangkan jumlah angka menit tersebut adalah raihan kedua tertinggi di dalam skuad Persib Bandung musim ini. Di atasnya ada Teja Paku Alam. Bahkan William Barros mengungguli bek Persib Bandung Patricio Matricardi yang ada di posisi ketiga. Oke, hari ini gue ingin bahas kenapa William Barros tanda kutip dipertanyakan oleh beberapa bagian dari bobotoh tentang kapabilitasnya untuk terus tampil dalam starting 11 Persib Bandung. Jadi dalam sesi jumpa pers ya, Bojan Hodak sekali lagi memberikan klarifikasi. Statementnya jelas bahwa William Barros adalah pemain yang dibutuhkan oleh dia untuk bisa mengisi lini serang maupun lini pertahanan dari tim Persib Bandung. Jadi Bojan Hodak menilai Barros ini bagus di dalam kapasitas defensif, dan di mana peran dari Barros dibutuhkan oleh Bojan Hodak untuk dapat memastikan tim Persib meraih kemenangan. Nah, mungkin udah banyak beberapa pundit maupun pecinta sepak bola yang membahas ya, bahwa Barros ini punya kelebihan yang mungkin tidak terlalu kelihatan dari sisi permainan, tapi secara tidak langsung kontribusinya memastikan tim Persib Bandung untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, gue pengen bahas dulu dari statistik yang ada tadi. Kita bisa lihat ya, Persib Bandung itu tampil menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di BRI Super League hingga pekan ke-27. Jadi kalau kita nilai, Persib ini tim yang bermain secara organisasi permainan dan sistem yang mementingkan seluruh pemainnya untuk bisa bekerja sama untuk menjalankan skema yang diterapkan Bojan Hodak. Jadi kalau kita lihat permainannya William Barros, secara penyerangan, kita melihat Barros ini selalu diposisikan sebagai winger kanan, kadang-kadang bisa switching play dengan Berginho di sisi kiri atau dengan Beckham Putra. Nah, gue ingin bahas dari sisi kelebihannya William Barros sejauh ini tampil untuk Persib Bandung. Oke, secara defensif, Barros adalah pemain yang bekerja keras, mampu menjadi double pelindung bagi Kakang maupun atau untuk Eleno Reinders ya, ketika dia tampil sebagai winger. Kemudian yang kedua dari sisi stamina-nya, gue rasa Barros ini tampil secara konsisten ya, tanda kutip membantu pertahanan Persib hingga 90 menit. Nah,
Jadi kalau kita lihat poin 1 dan poin 2, kemampuan track back secara konsisten ini yang menjadi keunggulan Barros, di mana akhirnya ketika dalam bertahan Persib tidak atau jarang kekurangan jumlah pemain. Jadi positioning yang dilakukan oleh Barros di dalam memarking lawan itu pun juga menjadi poin plus. Jadi gue masih ingat ketika Persib terakhir ya menghadapi Borneo FC di Segiri, peluang Obieta itu yang blocking adalah William Barros. Jadi kalau kita ingat dari hal itu, peran Barros ini sebetulnya sangat vital. Dan itu yang memenuhi standar yang diinginkan oleh Bojan Hodak. Kemudian kelebihannya apa lagi yang ketiga? Barros ini kuat dalam menahan bola. Shielding the ball-nya bagus. Nah, kemudian dia juga bisa kuat di dalam memarking pemain lawan. Bukan hanya pada saat di defensive line, tapi ketika di offensive line, selain memarking, dia juga bagus di dalam melakukan pressing. Jadi kalau kita ingat, William Barros ini pemain yang tidak takut-takut untuk benturan dengan pemain lawan. Dan ini yang gue rasa menjadi hal yang dibutuhkan oleh tim Persib Bandung, karena musim ini Persib tampil ya, menurut gue agak lebih technical, di mana mereka kurang pemain yang melakukan fungsi kotor ya, untuk bisa berbenturan dan beradu otot dengan pemain lawan. Nah, jadi dari kelebihan-kelebihan ini, Bojan Hodak juga melihat, apalagi statistiknya, dengan performa yang dibilang seperti itu, Barros masih bisa menghasilkan 8 gol di BRI Super League dengan 2 assist. Memang sih, di awal dia datang kan dia tampak gacor. Nah, seiring dengan waktu, kita melihat nih beberapa penampilannya Barros, mungkin dalam 10 pertandingan terakhir, Barros mulai mengalami inkonsistensi. Yang terlihatnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke dalam kekurangannya. Karena dianggap inkonsisten, maka Barros dinilai memiliki beberapa kekurangan yang menyebabkan kerugian ya bagi tim Persib. Yang pertama adalah Barros ini sering membuang-buang peluang emas ketika melakukan finishing. Jadi berapa kali tendangan dari Barros itu kalau nggak menyamping, terlalu lemah, kadang-kadang bisa diblok. Yang kedua, kemampuan dia untuk membuat keputusan. Ketika Persib melakukan fast break, serangan balik, seringkali juga Barros salah membuat decision making untuk melepaskan umpan-umpan final pass kepada rekan-rekannya. Yang ketiga, keteledorannya di dalam melakukan challenge terhadap pemain lain. Nah, kita ingat banget di 16 besar ACL 2, ketika Barros melakukan pelanggaran terhadap Jonathan KMD dari Ratchaburi yang akibatnya mendapat kartu merah di akhir babak pertama. Ya, oke lah, kita bisa bilang itu 50-50 challenge yang memang kepintaran dari Jonathan KMD juga memanfaatkan action yang dilakukan oleh William Barros. Kemudian terakhir mungkin adalah beberapa kesalahan elementer yang menyebabkan Persib menjadi rugi ya untuk kehilangan bola lah. Contoh terakhir menghadapi Bali United di GBLA kemarin. Ketika William Barros gagal untuk mengamankan bola, akhirnya dia nggak sadar bahwa ada pemain Bali yang sedang melakukan pressing dan berhasil merebut bola, sampai akhirnya bola masuk ke depan pertahanan Persib Bandung, sehingga menyebabkan Matrikardi harus melakukan tackling terhadap Yacida dan berbuah akhirnya kartu merah untuk Matrikardi. Jadi kalau kita bicara kecerobohan, mungkin William Barros sedikit ceroboh karena hal-hal ini juga beberapa kali kan terjadi. Ketika menghadapi Borneo FC, akhirnya kena penalti juga setelah bola mengenai tangan Barros. Tapi overall ya, di luar hal-hal negatif yang dimiliki oleh seorang William Barros, gue rasa kita juga nggak fair kalau langsung ngejudge pemain ini. Karena kalau kita lihat balik lagi tadi seperti yang gue jelasin, kontribusinya gitu ya, positifnya.
Kita mesti ingat, di dalam sebuah pertandingan itu kan nggak cuma soal gol, assist, tackling, dan sebagainya ya. Tapi bagaimana juga ada pergerakan secara kolektif, juga ada bagaimana upaya di dalam membangun penyerangan maupun pertahanan, juga ada di mana ketika mampu menutup pergerakan ruang. Karena Barros ini cukup bagus di dalam hal itu ya. Lawan Bali United ditaruh di posisinya, dia memang bertujuan untuk menutup back dari Bali United, Taiman Hoppel. Yang kita tahu, seperti yang Bojan Hodak juga bilang kan, pemain yang paling bahaya dari Bali adalah Taiman Hoppel. Dan ketika melawan Persib kemarin, saya ingatku cuma 1 atau 2 action yang Hoppel bisa lakukan. Tapi sepanjang 90 menit, nggak banyak ancaman yang datang dari Taiman Hoppel. Nah, mungkin kalian juga bisa lihat tuh, seberapa benar sih, atau seberapa bagus sih Taiman Hoppel kan? Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga tuh ya, di statistik Taiman Hoppel menghadapi tim-tim lain. Kemudian kalau kita ingat ketika menghadapi Borneo FC di Segiri, dengan adanya William Barros, dia berhasil menetralisir peran dari Kasambu. Kasambu ini bukan pemain yang abal-abal juga, guys. Borneo FC itu banyak melakukan set play dari lini pertahanan ketika Kasambu yang memulainya. Jadi gue rasa peran dari William Barros itu nggak juga sederhana. Karena kalau hanya dilihat end produknya, ketika Barros menyanyiakan peluang, Barros melakukan kesalahan, tanpa melihat bagaimana secara tidak langsung, Barros itu memastikan bahwa sistem permainan Persib berjalan sebagaimana mestinya. Dan validitas dan juga reliabilitas dari Barros ini yang gue rasa memang diandalkan oleh Bojan Hodak. So, jadi kalau ke depan, gue rasa Barros masih tetap akan jadi pilihan karena statistiknya juga nggak buruk-buruk amat. Kemudian bagi Boboto yang mengatakan Barros dicadangin, Barros dilepas, Barros dikunciin di kamar mandi, gue rasa itu semua harus coba kalian pinggirkan sebentar. Kalian lihat lagi statistik, kalian nonton ulang pertandingan-pertandingan Persib yang ada William Barrosnya. Apakah di dalam 90 menit itu William Barros tidak berfungsi sama sekali atau bahkan hanya berfungsi merugikan tim Persib? Coba ditonton ulang. Mungkin terlalu naif kalau kita bilang Barros adalah pemain yang tidak terlihat seperti Sergio Busquets di Barcelona dulu ya. Mungkin terlalu jauh. Tapi setidak-tidaknya, dengan adanya William Barros, Persib mendominasi di BRI Super League dan mencapai targetnya di ACL2 musim ini. So, jadi gua rasa teman-teman, itu aja pembahasannya kali ini. Barros stay atau out musim depan, silakan teman-teman diskusi di kolom komentar. Thank you for watching guys. Bye.